Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Iza Pipit. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi UASBN SD dan sederetnya dengan materi FPB, KPK, dan pecahan. Nah, apa itu FPB? FPB adalah nilai terbesar yang dapat membagi bilangan-bilangan yang dicari nilai FPB-nya. Sedangkan KPK adalah kelipatan terkecil dari bilangan yang dicari KPK-nya. Nah, langkah-langkah mencari FPB dan KPK untuk mencari faktorisasi prima. Nah, apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, untuk mencari faktorisasi prima, kita harus mengetahui bilangan prima itu. Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan asli dari satu bilangan adalah bilangan asli lebih dari satu yang dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu 13. 13 hanya bisa dibagi 1 dan 13. 13 kan bilangan itu sendiri kan ya. Nah, contoh bilangan prima lainnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, untuk mencari faktorisasi prima dengan nilai FPB, maka nilai FPB diperoleh dari perkalian semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Sedangkan KPK diperoleh dari perkalian semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, yang kedua, cara mencari faktorisasi prima yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ada bilangan 72. Nah, 72 ini dibagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Jadi, membaginya itu dengan bilangan prima yang terkecil dahulu. Ini bilangan prima kan, saya ingetin lagi ya, bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada 72. 72 bilangan prima terkecilnya berapa? Yaitu 2. Maka 72 dibagi 2. Hasilnya 36 sampai seterusnya ya. 36 dibagi 2, maka hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kenapa nggak dibagi 2? Karena 9 dibagi 2 itu nggak bisa. Jadi memakai bilangan prima setelah 2, yaitu 3. Nah, jadi faktorisasi prima yang didapat dari 72 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini ada contoh. Nah, nomor 1 ya. KPK dari 48, 72, dan 96 adalah KPK itu kan kelipatan persekutuan kecil. Nah, kelipatan persekutuan kecil itu maksudnya kelipatan dari 3 bilangan ini yang sama yang mana gitu. Nah, kelipatan 48 yaitu 48, 96, 144, 192, 240, 288, 366, dan seterusnya. Nah, kelipatan 72 adalah 72, 144, 216, 288, 360, dan seterusnya. Dan kelipatan 96 adalah 96, 192, 288, 384, dan seterusnya. Nah, KPK dari bilangan ini yang sama dari ketiganya yaitu 288. Nih kan di sini ada, di kelipatan 48 ada, di kelipatan 72 ada, dan di kelipatan 96 juga ada. Kalau yang ini yang 192 di kelipatan 48 ada, tapi di kelipatan 72 nggak ada, maka itu bukan KPK dari bilangan yang dicari ini. Nah, yang ini lagi 144 di kelipatan 48 ada, di kelipatan 72 juga ada, tetapi
tapi di kelipatan 96 tidak ada, maka itu bukan KPK dari 48, 72, dan 96. Maka KPK dari 48, 72, dan 96 adalah 288. Nah, selanjutnya kedua, FPB dari 36, 30, dan 84 adalah faktor dari 36, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Selanjutnya faktor 60, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Selanjutnya, faktor 84 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84. Nah, FPB dari 36, 60, 84 adalah 12. FPB kan faktor persekutuan besar, maka angka yang diambil dari ketiga faktor ini yang terbesar adalah 12. Maka FPB dari 36, 60, 84 adalah 12. Lanjut ke nomor 3. FPB dari 36, 54, dan 150 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, nah di sini menggunakan pohon faktor ya. Nah, faktorisasi dari 36 adalah kita sama membaginya dengan bilangan prima yang lebih kecil terlebih dahulu. 36 dibagi 2, 18, dibagi 2, 9, dibagi 3, 3. Selanjutnya 54 dibagi 2, 27, dibagi 3, 9, dibagi 3, hasilnya 3. Selanjutnya faktorisasi 150 dibagi 2, hasilnya 75, dibagi 3, hasilnya 25, dibagi 5, hasilnya 5. Nah, ini hasil faktorisasi. Nah, faktorisasi dari 36, 54, dan 150 adalah 36, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dan faktorisasi 54 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama atau 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya 36 yaitu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5 atau sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita mencari FPB ya. FPB menggunakan dalam bentuk faktorisasi. Nah, untuk mencari nilai FPB maka diperoleh dari perkalian semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, yang sama itu kita lihat dari sini. Ini sama ya, dari 3 bilangan ini ada 2. Maka FPB dari 36, 54, dan 150 yaitu 2. Pangkat terkecilnya berapa? Yaitu 2 pangkat 1, maka disini tulis 2. Nah, lalu 3. Di sini ketiganya juga ada. Maka 3 dikalikan dengan 3. Pangkat terkecilnya berapa? Yaitu 3. Maka dikali 3. Kenapa 5-nya nggak ikut? Karena di sini nggak ada, di faktorisasi 54 nggak ada, faktorisasi 36 nggak ada. Maka ini
Jadi FPB dari 36, 54, dan 150 adalah 2 dikali 3. Nah, selanjutnya nomor 4. KPK dari 27, 72, dan 90 dalam bentuk faktorisasi prima adalah. Nah, di sini 27 dibagi 3 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya 72 dibagi 2 hasilnya 36, dibagi 2 hasilnya 18, dibagi 2 hasilnya 9, dibagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya 90 dibagi 2 hasilnya 45, dibagi 3 hasilnya 15, dibagi 3 hasilnya 5. Maka faktorisasi dari 27, 72, dan 90 adalah, nih ini 72 dulu ya, 72 yaitu 3 dikali 3 dikali 3 atau 3 pangkat 3. 72 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan yang 90 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Maka KPK dari 27, 72, dan 90 adalah, nah untuk mencari KPK diperoleh dari perkalian semua faktor, semua ya. Jadi misal di sini ada angka 2, ya udah 2 ikut, 3 juga ikut, 5 juga ikut. Jadi perkalian semua faktor prima, perkalian semua faktor prima dengan pangkat terbesar, kebalikan dari yang FPB. Nah, jadi perkalian semua faktor ini 2. Pangkat terbesarnya berapa? Pangkat terbesarnya berapa? Yaitu 3. Nggak ada lagi ya, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nih faktor terbesarnya, pangkat terbesarnya ini pangkat 3 dan dikali 5. Jadi KPK dari 27, 72, dan 90 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya nomor 5. Adinda mempunyai 72 lembar keju, 48 lembar daging sapi, dan 96 lembar daun selada. Adinda akan membuat roti sandwich sebanyak-banyaknya. Setiap roti sandwich berisi 3 bahan makanan tersebut dengan jenis jumlah yang sama banyak. Berapa banyak roti sandwich yang akan dibuat oleh Adinda? Nih, 70. Maka kita mencari, karena kita berapa banyak roti sandwich yang akan dibuat, maka kita mencari FPB. Nah, faktorisasi dari 72 yaitu 72 dibagi 2 36 dibagi 2 18 dibagi 2 9 dibagi 3 3. Selanjutnya 48 lembar daging ya. Nih, dibagi 2 24 dibagi 2 12 dibagi 2 6 dibagi 2 3 dan 96 dibagi 2 8 dibagi 2 24 dibagi 2 12 dibagi 2 6 dan dibagi 2 3. Nah, maka faktorisasi dari bilangan tersebut adalah faktorisasi dari 72 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Faktorisasi dari 54 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 3 atau sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya faktorisasi 36 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka atau hasilnya 2 pangkat 5 dikali 3. Maka banyak roti yang dibikin oleh Adinda adalah, kita cari FBB.
Jadi FPB dari 72, 48, dan 96 adalah diperoleh dari perkalian semua faktor yang sama. Jadi kita ngambil bilangan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, ini sama ya, 2. Pangkat terkecilnya berapa? Yaitu 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 3 pangkat terkecilnya yaitu 3 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 hasilnya 24. Nah, jadi banyak roti sandwich yang dapat dibuat oleh Adinda adalah 24 buah. Nah, selanjutnya pecahan. Dari pecahan. Di sini ada beberapa cara menyelesaikan pecahan. Nah, yang pertama yaitu cara menyederhanakan pecahan. Dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jika pembilang dan penyebut tidak dapat disederhanakan lagi, maka pecahan tersebut dinamakan pecahan sederhana. Contohnya, 20/24. Dibagi berapa biar lebih sederhana? Dibagi 4 ya. Dibagi 4. 20 dibagi 4. Karena jadi kita ngebaginya sama. Misal pembilang dibagi 4, penyebut juga dibagi 4. Jadi 20 dibagi 4 dan 24 dibagi 4, maka hasilnya 5/6. Nah, selanjutnya mengubah bentuk pecahan. Mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebaliknya. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang nilai bilangannya lebih besar dari penyebut. Yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini mengubah pecahan, ini pecahan campuran ya, pecahan campuran namanya. 3/2/5. Jadi yang ini nih, 3 dikali dengan 5, lalu ditambah dengan 2. 3 dikali 5 ditambah 2. Penyebutnya masih sama ya, ini 5. 3 dikali 5 ditambah 2. 3 dikali 5, 15 ditambah 2 hasilnya 17/5. Bisa disederhanakan lagi nggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa disederhanakan lagi, berarti ini udah termasuk bilangan sederhana. Yang kedua yaitu mengubah pecahan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nih, pecahan biasa 11/5. 11/5 yaitu nih 11 dibagi 5. 11 dibagi 5 kan masih ada sisa tuh. 11 dibagi 5 kan hasilnya kan 2 ya. Karena 5 dibagi 2, 5 dikali 2 hasilnya 10. Masih sisa 1. Jadi terusnya di sini 2. Nah, masih sisa 1 kan ya. 1/5 gitu. Jadi ini 2-nya itu dari hasil 10 dibagi 2, 10 dibagi 5 10 dibagi 5 kan hasilnya 2. Nah, maka di sini terus 2. Nah, lebih 1, maka 1 taruh di sini. Per 5. Gitu, teman-teman. Selanjutnya mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan sebaliknya. Pecahan desimal ditandai dengan tanda koma sebagai pemisah antara bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Satu angka di belakang tanda koma berarti penyebutnya 10. 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya 100 dan seterusnya. Yang pertama ya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa.
contohnya. Pecahan desimal yaitu 0,48. Nah, ini di belakang koma ada berapa angka? Yaitu ada 2 angka, 4 dan 8. Maka penyebutnya yaitu 100. 48 dibagi 100. Nah, kalau di belakang koma ada 1, maka penyebutnya 10. Karena di belakang koma ada 2 bilangan, maka penyebutnya 100. Jadi 48/100. Nah, kita sederhanakan. 48 dibagi 4. Pembilang dan penyebut juga sama, dibagi 4. Maka 48 dibagi 4 hasilnya 12. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Nah, ini jawabannya. Nah, contoh yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya 2/5. 2/5. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan desimal kan bisa dikalikan dengan 10 pembilangnya. Pembilangnya dijadikan menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Jadi bilangan berapa yang di sini saya akan mengambil penyebutnya tuh 10. Jadi 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4 dan 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka 4/10 hasilnya 0,4. Nah, ini juga bisa membaginya menggunakan cara biasa ya. 2 dibagi 5, maka hasilnya sama, 0,4. Nah, jadi untuk mengetahui pembilangnya, maka kita jadikan angka 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, selanjutnya mengubah bentuk bentuk persen ke pecahan biasa dan sebaliknya. Persen berarti per 100 ya. Persen berarti per 100. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. 20%. Jadi 20/100. 20/100. Nah, disederhanakan lagi. Dibagi berapa biar hasilnya sederhana? Dibagi 20, sama-sama dibagi 20. 20 dibagi 20 hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Nah, gitu. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contohnya 3/10. Karena ini mengubah persen, jadinya dikali 100% gitu. Jadi 3/10 dikali 100%. Nah, ini teman-teman, 3 dikali 100 hasilnya 300. Penyebutnya masih sama, 10. Jadi 300 dibagi 10 hasilnya 30%. Selanjutnya, mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, dan operasi hitung pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dilakukan dengan menyatakan penyebut terlebih dahulu. Dan B, perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian pecahan. Di sini A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per A dikali D. Sedangkan jika pembagian yaitu A per B dikali C per D, maka A dikali D per B dikali C. Jadi kita kalikan silang. Dan yang kelima yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Nah, di sini ada contohnya. Yang nomor 1. Bentuk sederhana dari pecahan 25/60 adalah 25/60 dibagi berapa?
pembilang sama penyebutnya dibagi yang sama ya. 25 dibagi 5, penyebutnya dan pembilangnya juga sama. Penyebutnya 60 dibagi 5, 25 dibagi 5 hasilnya 5, 60 dibagi 5 hasilnya 12. Bentuk sederhana dari pecahan 78/42 adalah 78/42. 78 dibagi berapa? Dibagi 6. 42 juga dibagi 6. Karena kan tadi sudah jelaskan penyebut dan pembilangnya harus sama-sama dibagi angka yang sama atau dikali dengan angka yang sama. Nih, jadi gitu. 78 dibagi 6 hasilnya 13. 40 dibagi 6 hasilnya 7. Nah, ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 7. 13 dibagi 7 kan 7 tuh. 7 tapi sisa 6. Maka kan tadi 7 bisa 7. Jadi 7 sisanya 6. Jadi 6/7. Contoh yang nomor 3. Bentuk desimal dari 3/80 adalah 8/80. Nah, ini kan biar pembilangnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau dan seterusnya. Nah, ini saya menjadikan pembilangnya itu menjadi 10.000. Jadi dikalikan berapa biar hasilnya 10.000? Maka dikalikan dengan 125. Jadi 3 dikali 125 dan 80 dikali 125. Maka 3 dikali 125 hasilnya 375 dan 80 dikali 125 hasilnya 10.000. Nah, maka 375 per 10.000 yaitu hasilnya 0,0375. Karena lagi kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 0,062 adalah, nah kita lihat di belakang angka, di belakang koma ada berapa angka? Yaitu ada 3 angka. Jadi maka jadinya per 1000. Nih 0,64 kayaknya kan 64 ya. Di belakang angka ada di belakang koma ada 3 angka, jadi per 1000. Jadi 64/1000. Nah, ini. Nah, kita sederhanakan dibagi 2, langsung dibagi 4 aja ya. Dibagi 4, 64 dibagi 4 hasilnya 16. 1000 dibagi 4 hasilnya 250. Nah, ini bisa disederhanakan lagi teman-teman. Jadi bisa dibagi 2 lagi. Ini saya bagi 2 bagian terkecil dulu. Dibagi 16 dibagi 2 hasilnya 8. 250 dibagi 2 hasilnya 125. Nah, lanjut ke nomor 5. Pecahan paling sederhana dari 125% adalah, nah ingat ya teman-teman, persen itu berarti per 100. Nah 125 itu per 100. Ini udah ketemu. Nah kita sederhanakan lagi, dibagi berapa? Kita bagi 25. 125 dibagi 25, maka hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 4. Ini juga bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. 5 dibagi 4. Bisa ya, 4. Tapi sisa 1. Maka di sini padahal kan tadi udah 1. Jadi di sini tulis 1, sisa 1. 1/4. Nah, ini contoh selanjutnya. Hasil dari
4/3/5 dikurang 3/4 ditambah 5/8 adalah 4 dikali 5. Bisa juga gitu. Ini 4/3/5 dikurang 3/4 ditambah 5/8. Nah, ini dalam kurung dulu ya. Dalam kurung dulu. Kita dalam kurungkan dulu. 4-nya dipisah nih. 3/5 dikurang 3/4 ditambah 5/8. Nah, kita samakan penyebutnya dulu. Ini udah sama penyebutnya ya. Penyebutnya yaitu 40. 40 dibagi ke sini. Sesuai ininya ya, sesuai urutan angkanya. 40 dibagi 5. Dibagi 5. 40 dibagi 5. Hasilnya 8. 40 dibagi 5 hasilnya 8 dikali 3 hasilnya 24. Lagi 40 dibagi 4 hasilnya 10 dikali 3 hasilnya 30. Selanjutnya 40 dibagi 8. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Jadi 24 dikurang 30 ditambah 25. Hasilnya 19. 19/4. Nah, ini 4-nya dari sini ya. Jadi 4 terus 4 di sini 4. 20 dikurang 30 ditambah 25 hasilnya 19/40. Hasil dari 1/6 dibagi 5/12 dikali 2/5 adalah, nah, kita sederhanakan ini dulu. Ini teman-teman, kita sederhanakan ini dulu. 2 dikali 6 hasilnya 12 dikali ditambah 1 hasilnya 13. Hasilnya 13/6. Ini 6. Lalu dibagi ya teman-teman, dibagi 1 dikali 12. 12 ditambah 5 hasilnya 17, maka 17/12. 17/12. Lalu dikali dengan 3 dikali 5 hasilnya 15 ditambah 2 hasilnya 17. Jadi 17/5 dikali dengan 17/5. Nah, karena ini perkalian, maka tidak usah menyamakan penyebut, tapi langsung dikalikan. 6 dikali 17, ini ya teman-teman ya, 6 dikali 17 dikali 5 hasilnya 500. Penyebut pembilangnya juga dikalikan. 13 dikali 12 dikali 17, maka hasilnya 2652. Nah, 2652 dibagi 510 bisa disederhanakan lagi menjadi 2652 dibagi 510. Nih, 5 hasilnya 5, tapi ada sisa sini 5, sisanya itu 102. Ada sini 102 per 510. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan lagi menjadi 5. Kenapa 1? Ini dibagi 100
2 dibagi 102 hasilnya 1. 510 dibagi 102 hasilnya 5. Maka pecahan sederhananya itu 5 1 per 5. Berikutnya nomor 8. 1 per 3 dikali 3 per 4 dibagi 1 2 per 5 dikurang 0,6. Maka jawabannya adalah, kita menjadi pecahan biasa dulu ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nih, 1 dikali 3 hasilnya 3, ditambah 1 hasilnya 4. Jadi 4 per 3. Nih, 4 per 3 dikali dengan ini 3 per 4 dikali dengan 3 per 5 ditambah 2 hasilnya 7. 7 per 5 dikurang 0,6. Ini dibikin pecahan dulu, karena di belakang koma ada satu angka, maka jadinya 6 per 10. Jadi 6 per 10. Nah, kita kalikan dulu ya teman-teman ya. Nih, kita kalikan terlebih dahulu. 3 4 per 3 dikali 3 per 4. 4 dikali 3 hasilnya kan 12. 12 ya ini. Dibagi 3 dikali 4 juga. Jadi 12. Jadi ini hasilnya 12 per 12. Nah, 12 per 12 itu sama dengan 1, karena 12 dibagi 12 hasilnya kan 1. Jadi 1 dibagi ini, dibagi 7 per 5. 7 per 5 ini saya kurungin biar lebih jelas. Nah, 1 dibalik gitu ya teman-teman ya. 1 dikali 5 per 7. Baru dikurang dengan 6 per 10. Karena 1 dikali 5 hasilnya 5, maka 5 per 7, tetap 5 per 7 dikurang 6 per 10. Nah, karena ini pengurangan, kalau pengurangan dan penjumlahan kan harus menyamakan penyebut, maka kita harus samakan penyebut dulu. Nah, samakan penyebut, maka penyebutnya adalah 70. Nah, 70. 70 dibagi 7 hasilnya 10, dikali 5 hasilnya 50. 70 dibagi 10 hasilnya 10. Maaf, 70 dibagi 10 hasilnya 7. 7 dikali 6 hasilnya 42. 42. Maka 50 dikurang 42 hasilnya 7, maka 7 per 70. Nah, ini bisa disederhanakan lagi teman-teman. Nah, 7 per 70 ini maaf ya teman-teman, ini maksudnya 8. Ini 8 per 70. 8 itu 8 itu 8 per 70. Ini maksudnya 8 per 70 ya teman-teman. 8 per 70 yaitu 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. 70 dibagi 2 hasilnya 35. Maka hasil dari soal ini adalah 4 per 35. Nah, selanjutnya nomor 9. Perpustakaan SD Bakti Nusantara mempunyai koleksi berupa buku sains, buku pengetahuan, dan buku olahraga. Sebanyak 35% dari buku-buku itu.
sebanyak 35% dari buku-buku itu berupa buku sains. Buku olahraga sebanyak 1/5 bagian, buku pengetahuan sosial sebanyak, kita cari buku pengetahuan sosial sebanyak berapa gitu. Nah, buku pengetahuan olahraga ini maksudnya kan ini semua satu bagian kan ya, satu bagian. Nah, jadi satu bagian dari buku sainsnya itu 1 dari 35%, jadi dikurang 35%, lalu ditambah dengan buku olahraga. Buku olahraganya itu sebanyak 1/5 bagian. Tambah mengetahui banyak buku pengetahuan sosial. Nah, ini 100/100. 100/100 kan sama dengan 1 kan ya, sama. Nah, 35/100. Ini karena persen, jadi persen yaitu kan per 100, jadi 35/100. Nah, ini 1/5. 1/5 dikali berapa biar biar pembilangnya itu sama dengan bisa 100, bisa 1000 gitu. Jadi saya ngambilnya per 100, jadi dikali 5 dikali 20. Nah, karena pembilangnya dikali penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Selanjutnya 100/100 dikurang 35/100. Nah, 1 dikali 20 hasilnya 20, 5 dikali 20 hasilnya 100. Nah, lalu kita ini dulu, kita samakan dulu. 100 ini kan karena udah sama penyebutnya, berarti 35 ditambah 20, maka hasilnya 55/100. Nih, 100/100 dikurang 55/100, maka hasilnya 45/100. Bisa disederhanakan lagi. Nah, disederhanakan lagi menjadi 9/20. Jadi banyak buku pengetahuan itu 9/20 bagian. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, semoga soal-soal yang di atas pengertian itu bisa teman-teman pelajari di rumah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.